Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga masih dapat merasakan pendidikan sampai saat ini. Selawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Kami dari kelompok 10 mata kuliah belajar pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Pelza Fernando dan rekan Nita saya Yasmin Zahrain dan Ujia Anugrah izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja, Metode adalah jalan yang harus kita tempuh dalam rangka memberikan sebuah pemahaman terhadap murid tentang pembelajaran yang akan mereka pelajari. Dari beberapa penjelasan, beberapa pendapat, dapat di sini kami simpulkan bahwa cara melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran dengan urutan tersusun dan terencana. A. Metode pemecahan masalah. Di sini kelompok kami membaginya empat analisis metode pemecahan masalah. Yang pertama adalah analisis situasi, yang kedua adalah analisis persoalan, yang ketiga analisis keputusan, dan yang keempat analisis persoalan potensial. B. Metode pembelajaran inquiry. Dari beberapa penjelasan dari para ahli, di sini kelompok kami menyimpulkan bahwa metode pembelajaran inquiry adalah satu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis. Sasaran model pembelajaran inquiry. Yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. Yang ketiga, mengembangkan sikap percaya diri sendiri tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Joyce mengemukakan kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa, antara lain sebagai berikut. Pertama, aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Yang kedua, inquiry berfokus pada hipotesis. Yang ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi. Selanjutnya ada peranan guru pada model pembelajaran inquiry. Pertama, motivator yang memberi rangsangan supaya siswa aktif dan gairah berpikir. Kedua, sebagai fasilitator yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. Yang ketiga adalah penanya, menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri. Yang keempat adalah administrator yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. Kelima, sebagai pengarah yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang diharapkan. Keenam adalah sebagai manajer yang mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. 7. Rewarder yang memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai dalam rangka peningkatan semangat heuristik pada siswa. Supaya guru dapat melakukan perannya secara efektif, maka pengenalan kemampuan siswa sangat diperlukan, terutama cara berpikirnya, cara mereka menanggapi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran inquiry tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional dan pengembangan keterampilan. Tahap metode inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan bukti, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan sementara. Semua tahap dalam model pembelajaran inquiry tersebut merupakan kegiatan belajar dari siswa. Selanjutnya adalah metode proyek atau project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi tertentu dalam pembelajaran yang mengubah atau membalikkan wajah kelas tradisional. Maksudnya, melalui pembelajaran ini, pembelajaran di kelas yang umumnya menggunakan pembelajaran konvensional menjadi lebih inovatif.
Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik atau student-centered dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung konvensional. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna jangka. 2. Karakteristik metode proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik pembelajaran sebagai berikut. Peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir peserta didik dalam mengerjakan proyek dievaluasi secara kualitatif. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 3. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek menurut The George Lucas Educational Foundation adalah sebagai berikut. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. D. Metode saintifik. Pengertian metode saintifik adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan-tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan saintifik terbukti lebih efektif dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa retensi informasi dari guru dan pembelajaran tradisional sebesar 10% setelah 15 menit dan peroleh pemahaman kontekstual sebesar 25%. Sedangkan pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90% setelah 2 hari dan peroleh pemahaman kontekstual sebesar 50-70%. 2. Penerapan pendekatan saintifik. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Kemendikbud melalui materi Diklas Guru Implementasi Kurikulum 2013 sebagai berikut. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. 5M. Pendekatan ini merujuk kepada teknik-teknik investigasi atas suatu fenomena, cara memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. 3. Mengumpulkan data atau mengeksplorasi. Mengumpulkan data artinya siswa diajak untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak dari berbagai sumber pengetahuan. 4. Menalar. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 5. Mengkomunikasikan. Situasi kolaboratif peserta didik akan dilatih berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Nah, tadi presentasi daripada kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.